Selamat malam semuanya yang sangat berbahagia karena sudah menyelesaikan minum kopi di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang berada di dalam kobaran api namun tidak memberikan respon apapun atas perkataan dari Suruyu dan Xiao Yan hanya terdiam. Lalu Xiao Yan telah membuat penilaian kasar atas kekuatan dari Suruyu. Namun yang mengejutkan Xiao Yan adalah Suruyu benar-benar bisa menyadari formasi tersembunyi yang telah dibentuk oleh Xiao Yan, sehingga tanpa kekuatan spiritual yang cukup kuat pada dasarnya akan sulit untuk menemukan formasi tersebut, namun dirinya benar-benar bisa mendeteksi formasi tersembunyi Xiao Yan melalui angin yang berada di sekitar. Suruyu juga pada saat ini belum memasuki formasi Xiao Yan dan dirinya tampaknya akan menjadi semakin berhati-hati ketika berhadapan dengan Xiao Yan. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini cara yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan hanyalah memancing kemarahannya. Xiao Yan pun segera mengeluarkan bendera penekan jiwa dan mengeluarkan beberapa jiwa taiksu. Melihat hal ini Suruyu pun segera berkata bahwa Xiao Yan ternyata benar-benar telah menghabisi begitu banyak orang-orang taiksu. Xiao Yan sedikit tersenyum dan pada saat ini Xiao Yan segera melemparkan salah satu jiwa ke arah Suruyu. Xiao Yan memilih jiwa yang mulia yang telah Xiao Yan habisi sebelumnya dan Xiao Yan berharap hal ini akan membuat emosi Suruyu melonjak. Xiao Yan juga menekan jiwa tersebut dengan jantung api. Begitu jiwa ini keluar dari kobaran api, sosoknya pada saat ini berteriak meminta Suruyu untuk menyelamatkannya. Jiwa ini mengeluarkan suara jeritan yang menyedihkan dan sosok Suruyu tampak jelas terlihat terguncang. Namun ketika jiwa ini mendekat, Suruyu mengangkat tangannya dan melambai dan jiwa itu langsung hancur di udara. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa Suruyu akan menghancurkan jiwa yang mulia lainnya. Sementara itu Suruyu segera menjelaskan bahwa meskipun mereka memiliki ayah yang sama, mereka sesungguhnya tidak mengenal satu sama lain. Begitu selesai berbicara, Suruyu pada saat ini kembali mengangkat tangannya ketika mengeluarkan teknik telapak tangan membelah angin. Angin kencang seketika bertiup ke sekeliling dan seluruh pusat bumi bergetar hebat. Suruyu pada saat ini tidak berniat untuk menahan kekuatannya karena area di sekitar pada saat ini benar-benar telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini kuncinya adalah menghabisi Xiao Yan secepat mungkin. Namun sebelum sempat dirinya melakukan serangan kepada Xiao Yan, tiba-tiba pada saat ini sosok dari Raja Iblis Tianwu muncul. Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan bisakah dirinya pada saat ini pergi bersama dengan Raja Iblis Tianwu. Dirinya akan melindunginya sekali lagi untuk menyelesaikan sebab akibat. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk menggunakan sosok Raja Iblis Tianwu sebagai kartu truf. Xiao Yan sadar bahwa Xiao Yan pada saat ini harus mengalami pertempuran ini demi meningkatkan kekuatannya, karena hanya dengan cara inilah Xiao Yan akan bisa meningkatkan kekuatan dan mendapatkan pengalaman untuk menerbas keabadian para dewa. Lalu Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya ingin mencoba melihat apakah dirinya bisa menghabisi Suruyu atau tidak. Kemudian mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Iblis Tianwu sedikit terkejut dan bertanya bagaimana dirinya yang merupakan seorang keabadian kaisar akan bisa mengalahkan seorang keabadian dewa. Lalu Xiao Yan tidak mengelak dan Xiao Yan pada saat ini segera meminta Raja Iblis Tianwu untuk menunggu sejenak. Karena selama senior membantu Xiao Yan menghentikan yang lainnya di tengah pertempuran, serahkan sisanya kepada Xiao Yan dan Xiao Yan akan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Lalu Raja Iblis Tianwu pada saat ini hanya bisa mengangguk di tengah-tengah kebingungannya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Kemudian selanjutnya dirinya segera mengikuti permintaan Xiao Yan untuk mengisolasi lokasi pertempuran. Lalu sementara itu Suruyu pada saat ini tampak merasa bodoh setelah ditantang oleh seorang keabadian kaisar di hadapannya sendiri. Kemudian sosoknya bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik.
apakah dirinya pada saat ini benar-benar ingin menantangnya untuk berduel? Lalu Xiao Yan tidak menanggapi perkataan Su Ruyu dan Xiao Yan memutuskan secara perlahan keluar dari formasi yang ada, karena bagi Xiao Yan hal ini memang sangat beresiko, dan tanpa adanya klon dewa asli kekuatan tempur Xiao Yan bisa dikatakan menurun tajam. Namun meskipun begitu Xiao Yan harus kembali ke jati dirinya sendiri dan menggunakan gaya bertarungnya sendiri. Lalu perasaan krisis hidup dan mati membuat Xiao Yan merasa gugup dan persepsi lainnya memberitahu Xiao Yan bahwa Su Ruyu di depannya terlalu kuat untuk Xiao Yan. Sementara itu Su Ruyu kembali tertawa dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik, karena untuk pertama kalinya di dalam hidupnya dirinya dipandang rendah oleh orang yang berada di langkah ke-9 keabaran Kaisar. Namun meskipun begitu dirinya akan menerima tantangan Xiao Yan dan dirinya akan menghancurkan Xiao Yan secara langsung. Lalu begitu selesai berbicara angin bertiup dan sosoknya pada saat ini bersiap untuk pertempuran melawan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengaktifkan guntur ekstrim dan Xiao Yan menggunakan kecepatannya untuk menyerang dan menghindar. Kemudian pertempuran di antara kedua-duanya pun dimulai dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Lalu selanjutnya Xiao Yan meluncurkan teknik pembentuk kehidupan karena untuk melawan Su Ruyu kekuatan klon jangkrik emas atau klon Jin Chang secara alami sangat diperlukan. Meskipun kekuatan klon Jin Chang belum menembus ke level ketiga keabadian para dewa tetapi dirinya telah mencapai puncak level kedua. Sehingga ketika menyatu dengan tubuh asli Xiao Yan aura kuat yang mendominasi tiba-tiba terpancar dari Xiao Yan. Jika dibandingkan klon dewa asli hanya memungkinkan kekuatan fisik Xiao Yan mencapai tingkat keabadian dewa. Namun klon jangkrik emas memungkinkan Xiao Yan mencapai tingkat keabadian dewa pada saat ini. Tentu saja hal ini juga akan memaksa Xiao Yan bisa merasakan kekuatan aturan yang ada. Lalu dengan keras api 3 warna di tubuh Xiao Yan pada saat ini bangkit menghadapi Su Ruyu yang melesat, kemudian Xiao Yan melepaskan semua kekuatannya yang telah Xiao Yan kumpulkan di dalam hatinya, jadi Xiao Yan juga pada saat ini menyadari sesuatu, karena menurut pemahaman Xiao Yan tentang Taiksu meskipun Su Ruyu di hadapannya berada di langkah ketiga keabadian para dewa namun fondasinya sesungguhnya tidak stabil. Baik itu pengalaman bertempur ataupun keterampilan bertarung masih jauh dari cukup, karena mau bagaimanapun juga keterampilan bertarung tingkat suci yang dimiliki oleh keabadian dewa tidak dapat diperoleh melalui penjarahan. Lalu dengan semua pemikirannya Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan banyak teknik yang dimiliki oleh Xiao Yan. Kemudian badai dan api pada saat ini saling bertemu ketika kedua belah pihak mencurahkan seluruh kekuatan masing-masing. Lalu setelah pertempuran singkat kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mundur. Su Ruyu pada saat ini terkejut dan bergumam bahwa pria ini sungguh pria yang licik. Ternyata dirinya menyembunyikan kekuatannya dan pantas saja dirinya begitu percaya diri. Namun meskipun begitu dirinya hanya berada di langkah kedua keabadian para dewa, Su Ruyu adalah keabadian para dewa langkah ketiga dengan 4 sumber dan bagaimana Xiao Yan bisa melawannya. Sosoknya pada akhirnya kembali meraung mengeluarkan teknik yang semakin kuat berhadapan dengan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan kekuatan jantung api seketika meledak. Kemudian kedua pihak kembali bertemu dan mereka tampaknya benar-benar menghadapi jalan buntu. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan bukan hanya api dan masih ada kekuatan guntur. Kemudian Xiao Yan pun segera memanfaatkan kekuatan guntur ekstrim dan jantung guntur penghancur kehampaan berhadapan dengan Su Ruyu, sehingga saat ini banyak ledakan terus-menerus terjadi. Bahkan terdengar suara guntur yang menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Lalu di beberapa benturan terakhir pada akhirnya sosok Su Ruyu sedikit terlempar mundur dan menstabilkan tubuhnya. Kemudian dirinya memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi muram.
Setelah itu sosoknya bergumam ternyata Xiao Yan memiliki kekuatan tetapi, namun sebelum Suruyu dapat menyelesaikan kata-katanya kekuatan mengerikan pada saat ini menyelimuti dirinya. Saat ini Angry Buddha Lotus Flame yang dipadatkan oleh Xiao Yan dalam sekejap segera dilesatkan oleh Xiao Yan. Meskipun Angry Buddha Lotus Flame ini mungkin agak sedikit lemah karena pembentukannya terlalu cepat tetapi yang terpenting pada saat ini adalah Xiao Yan tidak ingin memberi Suruyu waktu untuk bertahan, kemudian nyala api pun seketika menyapu meledak dan sosok Suruyu pada saat ini diselimuti api. Begitu api padam pada saat ini Xiao Yan menyipitkan matanya dan kembali bergegas menuju ke arah Suruyu. Kemudian Suruyu pada saat itu tampak terlihat seperti gembel dan luka di tubuhnya tampak terlihat jelas, jadi dapat dikatakan bahwa sosok Suruyu pada saat ini terluka parah dan dirinya merasakan krisis yang kuat, kemudian dirinya pada akhirnya mengeluarkan keterampilan bertarung yang lebih kuat untuk dilesatkan ke arah Xiao Yan. Lalu angin tajam yang menderu yang tidak terhitung jumlahnya diciptakan oleh Suruyu dan langsung dilesatkan ke arah Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan bisa menghindari beberapa serangan ini tetapi Xiao Yan juga masih tergores oleh serangan tersebut. Kemudian Xiao Yan segera meneteskan darah dan bersamaan dengan hal tersebut segel bintang 5 di alis Xiao Yan berkedip-kedip. Lalu darah Xiao Yan bersirkulasi dengan cepat ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan tubuh dewa asli. Tentu saja adegan ini juga sekali lagi mengejutkan Suruyu. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan cepat pulih di tengah pertempuran dan segera serangannya tidak berimbas apapun kepada Xiao Yan. Kemudian bersama dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengepalkan tinjunya yang menyala-nyala dengan cahaya keemasan, lalu kekuatan lengan penghancur dewa pada saat ini kembali dilesatkan oleh Xiao Yan setelah mengumpulkan cukup banyak energi. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan kekuatan 6 keinginan untuk kembali meningkatkan auranya. Kemudian bersamaan dengan kekuatan Xiao Yan yang melonjak tinju Xiao Yan pada akhirnya benar-benar dilesatkan dengan bercampur kemarahan di hatinya yang meledak. Lalu Suruyu pada saat ini memiliki ekspresi yang berubah secara drastis. Tanpa ragu-ragu dirinya segera memuntahkan seteguk darah dan mengubahnya menjadi penghalang angin berwarna darah. Kemudian dirinya juga memerintahkan para prajurit Taiksu untuk membantunya dalam pertempuran. Namun dengan adanya sosok Raja Iblis Tianwu dan 3 monster lainnya tidak ada di antara mereka yang bisa masuk. Setelah itu tinju Xiao Yan juga dengan cepat menghantam penghalang angin berwarna darah yang dibentuk oleh Suruyu. Penghalang ini tidak memiliki kekuatan apapun dan tinju Xiao Yan seketika menghantam perut Suruyu. Suruyu kembali memuntahkan seteguk besar darah dan tubuhnya terlempar mundur. Namun meskipun begitu Xiao Yan mengerutkan kening karena Xiao Yan merasakan adanya sesuatu yang keras ketika Xiao Yan menghantam perutnya. Saat ini Xiao Yan segera berpikir bahwa ini sepertinya adalah Void God Armor yang pada akhirnya digunakan oleh Suruyu, karena jika tidak ada Void God Armor ini Suruyu benar-benar akan langsung diledakkan oleh Xiao Yan dan akan mati. Xiao Yan menggertakkan kembali giginya dan Xiao Yan seketika kembali bergegas ke arah Suruyu. Suruyu yang dipenuhi dengan krisis hidup dan mati memutuskan untuk melesat mundur melarikan diri. Namun dirinya berada di ujung kekuatannya dan dirinya pada saat ini sama sekali tidak memiliki kecepatan yang cukup. Setelah itu Xiao Yan pun bergegas mengejar Suruyu dan bersamaan dengan hal tersebut Tianwu pada saat ini tiba-tiba terguncang dan dirinya segera mengirimkan transmisi suara kepada Xiao Yan. Saat ini Tianwu berkata bahwa ada beberapa aura kuat yang datang dan setidaknya mereka adalah 2 orang tingkat keempat keabadian para dewa. Karena jika junior tidak pergi maka akan dikhawatirkan dirinya dan Raja Iblis Tianwu tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Xiao Yan seketika menggertakkan kembali giginya dan mata Xiao Yan menunjukkan tekad yang begitu kuat. Xiao Yan segera menjawab perkataan dari Raja Iblis Tianwu.
Xiao Yan menjelaskan bahwa selama Xiao Yan memiliki 3 tarikan nafas, Xiao Yan pasti akan bisa menghabisinya. Xiao Yan pun tidak lagi membuang banyak waktu dan Xiao Yan segera melesatkan kekuatan penghancur. Bersamaan dengan hal tersebut, Gou Yan di dalam lengan baju Xiao Yan juga segera menjelaskan bahwa formasi bergerak pada saat itu telah dihancurkan. Semua formasi yang mereka bentuk pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Saat ini juga Xiao Yan mengabaikan perkataan Gou Yan dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Su Ruyu dengan penuh keganasan. Kemudian Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini tampaknya Su Ruyu hanyalah sebuah umpan. Dan mungkinkah identitas Xiao Yan telah terungkap dan juga keberadaan Su Ruyu di sini hanya untuk menunda Xiao Yan sebelum akhirnya melakukan pengepungan yang sesungguhnya di lapangan Budeyanti.